Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 24 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar berbakti pada hari Sabat dan menyembah Engkau ya Bapa, sebab itulah yang membedakan umat-umat Allah dari umumnya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sinta Lohonauman. Kepada Ibu Sinta, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan renungan kita pada pagi ini, Senin 24 Agustus 2026 berjudul Tanda yang membedakan umat Allah. Ayat inti terdapat dalam Yehezkiel 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Sebagaimana hari Sabat menjadi tanda yang membedakan Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan duniawi, demikian pula hari Sabat sekarang menjadi tanda yang membedakan umat Allah ketika mereka keluar dari dunia untuk memasuki perhentian surgawi. Ketaatan pada hari Sabat adalah cara yang ditetapkan Allah untuk memelihara pengetahuan tentang dirinya dan untuk membedakan antara umatnya yang setia dengan para pelanggar hukumnya. Hari Sabat adalah milik Kristus, karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu, Dialah juga yang menetapkan Sabat. Melalui Dia, hari itu dikuduskan sebagai peringatan atas karya penciptaan. Sabat menunjuk kepadanya sebagai pencipta sekaligus yang menguduskan. Sabat menyatakan bahwa Dia yang menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi, dan oleh siapa segala sesuatu tetap ada adalah kepala jemaat. Dan oleh kuasanya, kita diperdamaikan dengan Allah. Tentang Israel, Ia berkata, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka, jadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka, yang menjadikan mereka kudus. Maka Sabat adalah tanda kuasa Kristus untuk menguduskan kita. Dan tanda ini diberikan kepada semua orang yang dikuduskan oleh Kristus. Sebagai tanda kuasa pengudusannya, Sabat diberikan kepada semua orang yang melalui Kristus menjadi bagian dari Israel Allah. Bagi semua yang menerima Sabat sebagai tanda kuasa penciptaan dan penebusan Kristus, Sabat akan menjadi kesukaan. Dengan melihat Kristus di dalamnya, mereka bersukacita di dalam Dia. Sabat menunjuk mereka kepada karya penciptaan sebagai bukti kuasanya yang besar dalam penebusan. Sementara Sabat mengingatkan akan damai yang hilang di Eden, Ia juga menyatakan damai yang dipulihkan melalui Juru Selamat. Dan setiap ciptaan alam mengulang undangannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Sabat adalah pengikat emas yang menyatukan Allah dengan umatnya. Demikian bacaan renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Ibu Sinta. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata tentang para murid pada zaman jemaat mula-mula. The Acts of the Apostles halaman 594 paragraf 1 berkata, betapa eratnya mereka berdiri di sisi Allah dan mengikat kehormatan pribadi mereka pada tahtanya. Yehova adalah Allah mereka. Kehormatannya adalah kehormatan mereka. Kebenarannya adalah kebenaran mereka.
Allah yang disembah oleh para murid di zaman jemaat mula-mula adalah Yehova. Siapakah Yehova? Yehova bukanlah Yesus. Patriarchs and Prophets halaman 366 paragraf 2 berkata, Kristus bukan hanya pemimpin bangsa Ibrani di padang gurun, malaikat yang di dalamnya terdapat nama Yehova dan yang terselubung dalam pilar awan berjalan di depan bala tentara, tetapi dialah yang memberikan hukum kepada Israel. Di tengah kemuliaan Sinai yang dahsyat, Kristus menyatakan di hadapan seluruh umat 10 hukum Bapanya. Dialah yang memberikan hukum yang terukir di atas loh batu kepada Musa. Yesus bukan Yehova, sebab nama Yehova ada di dalam Yesus. Yesus adalah sang malaikat yang di dalam tiang awan yang memimpin bala tentara Israel. Yesus juga yang memberikan hukum Bapanya kepada Musa. Mulai terlihat bahwa Yehova adalah Bapa. Perhatikan yang berikut ini dalam The Desire of Ages halaman 116 paragraf 2. Saat pembaptisan Sang Juru Selamat, setan termasuk di antara para saksi. Ia melihat kemuliaan Bapa menaungi anaknya. Ia mendengar suara Yehova yang bersaksi tentang keilahian Yesus. Sejak Adam jatuh dalam dosa, umat manusia telah terputus dari persekutuan langsung dengan Allah. Hubungan antara sorga dan bumi selama ini terjalin melalui Kristus. Namun kini, setelah Yesus datang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, Roma 8 ayat 3, Bapa sendiri yang berfirman. Sebelumnya ia, yaitu Bapa, berkomunikasi dengan umat manusia melalui Kristus. Kini ia, yaitu Bapa, berkomunikasi dengan umat manusia di dalam Kristus. Mengapa kutipan ini penting untuk diperhatikan? Sebab setan yang pernah di sorga menjadi saksi saat Yesus dibaptiskan di sungai Yordan. Setan melihat kemuliaan Bapa menaungi anaknya, yaitu dalam rupa burung merpati. Burung merpati itu bukan pribadi lain, tetapi kemuliaan Bapa yang turun menaungi Yesus. Lalu, setan juga mendengar suara Yehova yang berkata, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Inilah kesaksian Yehova tentang keilahian anaknya. Inilah bukti bahwa Yehova adalah Allah Bapa. Dan dengan Yesus datang ke dunia ini, Bapa sendiri yang berbicara, sebab Bapa bukan lagi berbicara melalui Yesus, tetapi di dalam Yesus. Di mana Yesus hadir, di sana Bapa hadir, sebab Bapa ada di dalam Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 49 yang berbunyi, Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan Yohanes 14 ayat 10 berkata, Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Inilah sebabnya Roh Nubuat menyatakan bahwa Bapa berfirman di dalam Kristus. Jadi, berdasarkan kutipan tersebut terbukti nyata bahwa Yehova adalah Allah Bapa. Karenanya saat renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 244 paragraf 3, Ketaatan pada hari Sabat adalah cara yang ditetapkan Allah untuk memelihara pengetahuan tentang dirinya dan untuk membedakan antara umatnya yang setia dengan para pelanggar hukumnya. Dan Allah yang dimaksudkan adalah Yehova, sebab Yehova lah Allahnya Israel dan Allahnya jemaat mula-mula. Kesetiaan pada hari Sabat adalah cara Allah, yaitu Yehova, untuk memelihara pengetahuan tentang dirinya, bahwa Yehova adalah Allah Bapa. Karenanya, ingat kembali kutipan berikut ini dalam Patriarchs and Prophets halaman 307 paragraf 2. Semua orang yang memelihara hari ketujuh menandakan melalui tindakan ini bahwa mereka adalah penyembah Yehova. Dengan demikian, Sabat adalah tanda kesetiaan manusia kepada Allah selama masih ada manusia di bumi untuk melayaninya. Saudaraku dalam Tuhan, jika Alkitab dan Roh Nubuat dipelajari dengan benar, maka akan nyata bahwa tidak ada Trinitas. Sabat adalah untuk menyembah Yehova, dan Yehova adalah Allah,
dan Dia adalah Allah Bapa. Sabat diciptakan bukan untuk menyembah Trinitas. Hari Minggu yang dibuat oleh manusia untuk menyembah Trinitas. Tetapi Sabat, yaitu hari Sabtu, tidak. Sabat yang adalah hari Sabtu untuk menyembah Allah Bapa. Inilah maknanya Sabat sebagai tanda membedakan umat Allah. Tetapi gereja Advent yang sekarang ini sudah tidak dapat lagi dibedakan. Sebab meski berbakti pada hari Sabat, hari Sabtu, tetapi menyembah Allah yang sama dengan dunia kekristenan dan gereja Katolik, yaitu Trinitas. Oleh sebab itu, perhatikan yang renungan pagi hari ini katakan dalam Maranatha, halaman 244 paragraf 2. Sebagaimana hari Sabat menjadi tanda yang membedakan Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan duniawi, demikian pula hari Sabat sekarang menjadi tanda yang membedakan umat Allah ketika mereka keluar dari dunia untuk memasuki perhentian surgawi. Jika kita mau selamat, maka kita harus berbeda dengan dunia. Kita bukan sembah Trinitas, tetapi Allah Bapa, yaitu Yehova. Siapa yang kita sembah tidak bisa sama dengan dunia. Sebagaimana Allah yang disembah Israel tidak bisa sama dengan ilah-ilah bangsa kafir. Kiranya ini menjadi pertobatan bagi kita semua, khususnya umat-umat gereja Advent yang sekarang ini, agar berbakti pada hari Sabat, hari Sabtu, dan menyembah Allah Bapa. Tinggalkan Trinitas. Inilah tanda yang membedakan kita dengan dunia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran vital pada pagi hari ini, bahwa hari Sabat adalah pembeda umat-umat Allah dengan dunia, tetapi tidak cukup hanya hari Sabat. Terlebih lagi kami harus mengenal siapa yang disembah pada hari Sabat, dan Alkitab serta Roh Nubuat dengan jelas menyatakan, Engkau ya Bapa yang disembah pada hari Sabat. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Tuhan atas hari Sabat, yaitu roh anak-Mu yang tunggal. Sebab dengan memiliki rohnya Kristus, maka kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah Engkau ya Bapa dalam roh dan kebenaran, pada hari Sabtu, hari Sabat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.